Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang bilangan kuantum pertama, bilangan kuantum azimut. Maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari jenis bilangan kuantum yang ketiga, yaitu bilangan kuantum magnetik. Simbolnya adalah M kecil. Bilangan kuantum ini menyatakan arah orbital di dalam ruang. Arah orbital di dalam ruang. Nilainya ini dari M sama dengan min L. Ini min L ya, bukan min 1. Kemudian nanti melewati angka 0, terakhir sampai plus L. Contoh orbital P. Kalau urutannya kemarin dari L sama dengan 0 itu bilangan kuantum orbital apa? S, kemudian L sama dengan 1 orbital P, L sama dengan 2 orbital D ya. Berarti untuk P L sama dengan 1. Maka nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah M sama dengan min L, berarti mulai min 1, kemudian 0 ini koma sampai plus 1. Berarti ada 3 orientasi atau ada 3 arah bilangan orbital P di dalam ruang. Maksudnya ruang 3 dimensi. Ini biasanya juga tandanya seperti ini, diberi kotak seperti ini. Nah, kalau gambaran lebih jelasnya seperti ini ya. Kemarin orbital P punya 2 cuping ya, punya 2 cuping. Tapi bisa yang pertama posisinya itu searah dengan sumbu X. Kemudian juga bisa searah sumbu Z, atau juga bisa searah sumbu Z. Maka nilainya ada 3, yaitu min 1, 0, dan plus 1. Jadi orientasinya di dalam ruang ada 3 macam. Mudah-mudahan nanti kalau contohnya lebih banyak bisa lebih jelas. Kalau orbital S bagaimana? Orbital S tadi L-nya nilainya sama dengan 0. Maka M-nya juga hanya sama dengan 0. Hanya ada 1 arah kemungkinan di dalam ruang. Kenapa hanya ada 1? Nah, ini misalnya ada orbital S, maka dari inti ini ditinjau dari sumbu X, Z, dan Z, ini posisinya akan sama. Jadi hanya ada 1 arah. Kemudian orbital D, berarti L-nya sama dengan 2, maka nilai M-nya sama dengan min L, berarti mulai min 2, kemudian min 1, 0, 1, 2, ada 5. Kemungkinan arahnya di dalam ruang. Nah, gambarnya seperti ini. Ada yang DXZ. Ini nanti apakah 3D, 4D sama saja ya. Bentuknya sama, hanya ukurannya berbeda. DXZ berarti di antara sumbu X dan sumbu Z. Kemudian ada DXZ di antara sumbu X dan sumbu Z. Sumbu X, sumbu Z. Kemudian DZZ. Kemudian juga ada yang tepat sumbu X, sumbu Z, namanya X kuadrat, Z kuadrat. Yang terakhir DZ kuadrat. Ada kemungkinan 5 arah di dalam ruang ya, ada 5. Kemudian terakhir, ini kenapa saya katakan terakhir? Karena sejauh ini orbital yang diketahui di tempat di elektron paling tinggi adalah orbital F ya, orbital F. Orbital F berarti L sama dengan
3. Maka nilai M-nya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Ada 7 ruang. Nah, ini cupingnya lebih banyak. Nanti kalian juga bisa melihat lagi di mungkin pas kalian putar, bisa kalian amati lebih lama ya, untuk ketujuh macam orientasi atau arah di dalam ruang. Kalau kita ulangi, berarti orbital S punya berapa? Punya 1 orientasi. Kemudian P punya 3, D punya 5, dan F punya 7 macam orientasi. Kemudian misalnya kita dihadapkan dengan contoh seperti ini. Sebuah elektron menempati orbital 4D. Tentukan bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik yang mungkin dimiliki oleh elektron tersebut. Ya. Ini diketahui orbital 4D. 4D. Ditanyakan nilai bilangan kuantum utama N, kemudian azimut L, dan magnetik M. 4D berarti di kulit keempat, maka N-nya sama dengan 4 ya. Bilangan kuantum utamanya sama dengan 4. Kemudian D, tadi D urutannya gimana? S itu sama dengan L sama dengan 0. Kemudian P berapa? 1. D berarti 2. Berarti orbital D itu L-nya sama dengan 2. Bilangan kuantum azimutnya sama dengan 2. Kemudian M-nya berarti bisa min 2, bisa min 1, 0, 1, atau 2. Nah, itulah bilangan kuantum yang merupakan jenis ketiga. Selanjutnya bilangan kuantum yang terakhir, yaitu bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum ini menyatakan arah rotasi elektron. Arah rotasi elektron hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama searah jarum jam, kemudian yang kedua berlawanan arah. Nilai bilangan kuantumnya bisa plus setengah atau minus setengah.